Persebaya Surabaya lagi-lagi menebar kode pemain baru, kali ini modus beri ucapan selamat ke Hernando Ari dan Timnas Indonesia. Persebaya Surabaya nampaknya terus menebar kode terkait siapa pemain rekrutan barunya musim depan. Terbaru, kode itu diberikan oleh tim berjuluk Bajul Ijo itu saat memberikan ucapan selamat kepada Hernando Ari dan Timnas Indonesia yang baru saja memastikan diri lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026. Ya, Hernando Ari bermain penuh saat Timnas Indonesia menundukkan Filipina 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Selasa 11 Juni malam. Pencapaian itu lantas diapresiasi oleh Persebaya Surabaya. Selamat Hernando. Selamat Indonesia. Indonesia berhasil mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu menyusul kemenangan 2-0 Indonesia atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sukses itu juga memastikan Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 mendatang. Indonesia berhasil mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu menyusul kemenangan 2-0 Indonesia atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sukses itu juga memastikan Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 mendatang. Kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi bermain 90 menit dalam pertandingan tersebut. Sukses itu sekaligus membawa Timnas Indonesia untuk bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada September nanti. Sebagaimana dinyatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA Matchday pada September nanti akan dimainkan di Surabaya. Menariknya, Persebaya Surabaya lagi-lagi memberikan kode siluet yang diduga merupakan rekrutan anyar musim depan. Kode siluet itu sempat dipakai Persebaya Surabaya beberapa waktu lalu. Beda dengan sebelumnya yang terdapat 5 gambar siluet, kali ini hanya ada satu saja siluet yang berada di samping penjaga gawang Hernando Ari. Lantas, bonek yang menyerbu kolom komentar turut menebak bahwa siluet itu adalah satu dari 2 pemain yang juga berada dalam skuad Timnas Indonesia. Siluet siapa tuh? Tulis Malawi. Burienando siluet fotone sopo ikumin, tulis Tribun Persebaya. Tebakan itu lantas mengarah pada 2 pemain asli Surabaya yang memang sudah santer bakal gabung Persebaya yaitu Rizky Ridho dan Malik Rizaldi. Sopo iku, koyo Malik, tulis Aden Prestia. Guduk RR, tapi Malik, tulis Si Prayogo. Siluet Malik Rizaldi langsung ae, tulis Lukman Prihantanto. Persebaya Surabaya kembali memperpanjang kontrak pemain muda berbakatnya, Mikael Alfredo Tata. Dia menjadi sosok pemain muda berikutnya yang diperpanjang kontraknya bersama Persebaya. Mikael Tata pernah memperkuat Arema FC punya tekad besar setelah kembali dipercaya Paul Munster masuk ke dalam skuad Persebaya untuk musim 2024-2025 mendatang. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri ini masih berusia 20 tahun. Dirinya menjadi alumnus dari Timnas U19 asuhan Indra Syafri yang mendapat penilaian apik dari juru taktik Persebaya. Menurut pandangan Paul Munster, Tata menjadi salah satu pemain muda yang paling berkembang saat bermain bersama Persebaya musim 2023-2024 lalu. Sosok Paul Munster yang merekomendasikan Tata untuk kembali berkostum Persebaya Surabaya. Di bawah asuhan Paul Munster, pemain kelahiran 10 Mei 2004 ini beberapa kali mendapat kesempatan bermain mengawal sisi kiri pertahanan Persebaya. Secara total, Tata mencatatkan penampilan sebanyak 8 kali bermain. Kesempatan bermain musim lalu yang tak cukup banyak itu dimanfaatkan Tata dengan sebaik-baiknya. Statistik yang ditorehkan oleh Tata selama 477 menit juga cukup mumpuni. Kemampuan apik Tata dalam bertahan terlihat dari catatan yang telah dirinya buat yakni, 50 kali tackle, 41 kali intercept, dan 14 kali sapuan bola.
Kedatangan Paul Munster menjadi angin segar bagi penampilan Tata bersama Persebaya. Mendapat perpanjang kontrak dari Persebaya Surabaya membuat Tata bersyukur dan berterima kasih kepada jajaran pelatih serta manajemen atas kepercayaan yang telah diberikan kembali kepadanya. Kebanggaan besar dirasakannya ketika kembali berseragam Persebaya pada musim 2024-2025 mendatang. Dirinya mengakui akan memberikan apa yang segalanya saat kembali merumput bersama Green Force. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada tim pelatih dan manajemen. Saya masih diberi kepercayaan di Persebaya musim depan. Tentu saya sangat bangga dan tidak sabar bisa memberikan apa yang saya punya di atas lapangan, ujar Tata yang dikutip dari situs resmi Persebaya pada Selasa 11 Juni. Tata yang dikenal memiliki kecepatan dalam berlari dan sangat tangguh dalam duel 1 lawan 1 mempunyai tekad besar bersama Persebaya Surabaya. Dalam mewujudkan tekadnya, pemain dengan tinggi 1,74 meter ini berupaya menampilkan penampilan yang jauh lebih baik dan berlatih lebih keras demi menjadi pilihan utama Paul Munster. Saya harus lebih baik dari musim kemarin, tentu saja harus lebih keras berlatih, ucap Tata. Berangkat dari hasil kurang memuaskan Persebaya Surabaya yang berada pada posisi klasemen akhir ke-12 di Liga 1 2023-2024. Lahir tekad besar Tata yang ingin membawa Persebaya jauh lebih baik di musim 2024-2025. Kami semua bertekad, membawa Persebaya lebih baik musim depan, karena kemarin finish di urutan ke-12, katanya. Persebaya menjadi klub profesional keduanya di Liga 1 Indonesia. Sebelum hijrah ke Kota Pahlawan, anak muda ini bermain bersama Singoedan yang menjadi rival Persebaya. Selain pernah bermain dengan Arema FC, Tata memulai karirnya dari Persipura Youth pada musim 2020-2021 lalu. Sosok Tata juga memiliki caps bersama Timnas Indonesia U19 sebanyak 4 kali. Underperform di Timnas Indonesia, kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari justru banjir dukungan bonek. Hernando Ari menjadi sorotan khusus dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak seperti biasanya, penjaga gawang Persebaya Surabaya itu justru mendapatkan sorotan setelah beberapa blunder yang ia lakukan di laga melawan Irak dan Filipina. Di laga melawan Irak, blunder terjadi saat Nando ingin mengontrol bola usai menerima back pass dari rekan setimnya. Namun, Ali Jasim dengan sigap mampu merebut bola dari kaki Hernando Ari. Ali Jasim yang tanpa ampun langsung membukukan gol kedua pada laga tersebut. Sementara pada laga melawan Filipina, Hernando hampir saja kembali melakukan blunder saat gagal mengontrol bola. Beruntung bola tak masuk ke jalannya dan hanya membuahkan sepak pojok untuk lawan. Sejumlah blunder yang dilakukan oleh Hernando lantas membuat komentar-komentar negatif muncul. Namun lain halnya dengan komentar dari pendukung setia Persebaya Surabaya yaitu Bonek. Bonek terpantau membanjiri dukungan bagi Hernando dalam unggahan terbaru Persebaya Surabaya di akun media sosial Instagram. Di unggahan tersebut, Persebaya memberikan ucapan selamat kepada Hernando dan Timnas Indonesia yang berhasil mengukir sejarah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan pun membanjiri kolom komentar untuk menguatkan mental penjaga gawang andalannya itu. Ayo kita bangkitkan mental Hernando. Jangan biarkan dia merasa sendiri tanpa support, tulis Fajar_Dirham. Nando Aries tetap semangat Mas Ondo, perjalanan masih jauh, mental Arek Surabaya Kuduani, tulis Winspoer. Selamat beristirahat sejenak Nando, fokus kembali percaya diri, Yuil Ondo semangat, tulis Fahira 10. Mulihosek Ondo. Tenangkan pikiran dan mental. Untung sing nangarep Bang Jai, tulis Septian_Dwi. Tetap semangat Mas Endo, tulis It's Fight 10. Nando Ari semangat Doo, Jan Jos, tulis Man 08. Hernando Ari memang menjadi penjaga gawang andalan Shin Taeyong dalam beberapa kali turnamen yang diikuti baik oleh Timnas Indonesia U23 maupun senior.
Penjaga gawang kelahiran Semarang itu selalu jadi pilihan utama di beberapa turnamen terakhir seperti Piala Asia U23, Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum lagi, Hernando juga musim lalu lebih banyak menepi akibat cedera bahu yang dialami. Membuatnya hanya bermain sebanyak 14 kali penampilan bersama Persebaya Surabaya musim lalu. Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi, menyikapi soal tekanan yang harus dihadapi Hernando Ari akibat blundernya pada saat memperkuat timnas Indonesia. Chandra Wahyudi percaya bahwa kiper asal Semarang, Jawa Tengah, itu bisa kembali menaikkan mental bertandingnya lagi. Banyak yang bertanya apakah mental Hernando Ari sudah siap untuk menjalani pertandingan krusial malam ini. Ya, dia kan sudah pemain profesional dan sekarang membela timnas Indonesia. Pasti dia sudah tahu cara mengatasi seperti itu, kata Chandra Wahyudi. Lebih lanjut, Chandra Wahyudi mengatakan bahwa Persebaya selalu memberikan dukungan penuh kepada Hernando Ari. Ia percaya Hernando Ari bisa kembali tampil baik di bawah mister gawang timnas Indonesia. Hernando Ari merupakan satu-satunya pemain Persebaya yang dipanggil ke timnas Indonesia. Kiper berusia 22 tahun itu kini menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia. Selain Hernando Ari, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong juga memanggil Adi Satrio dan Nadeo Argawinata. Meski melakukan blunder, Shin Tae-yong sepertinya akan tetap menurunkan Hernando Ari dalam laga melawan Filipina. Kalau dari kami jelas mendukung penuh Hernando Ari. Bentuk kami sudah melepasnya ke timnas Indonesia itu merupakan salah satu dukungan dari Persebaya, tutup Chandra Wahyudi.